Zakia Basriawan, peserta PKA nomor urut peserta 34 dari instansi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo. Ketua sekaligus moderator pada kelompok 1. Kami menamakan kelompok 1 adalah kelompok komunikatif. Saya Fauzi Maruf, peserta PKA, nomor absen peserta 8 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo sebagai konten kreator. Saya, Grace Rawung, peserta PKA, Angkatan 1, nomor absen 19 dari Bapeda Provinsi Gorontalo. Saya, Rengga Pranata Aradia, peserta PKA dengan nomor urut 23 dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo sebagai staf ahli komunikasi. Saya, Iskandar, peserta PKA nomor absen 12 dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Nama saya Nur Hasim Pakaya, peserta PKA nomor absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok komunikatif, akan menyampaikan tentang fungsi komunikasi dalam organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan teman-teman saya untuk mempresentasikan. Fungsi utama dari komunikasi dalam organisasi yaitu untuk menyampaikan informasi kepada seluruh anggota organisasi. Anda dapat menyampaikan informasi penting seputar pekerjaan beserta deskripsinya kepada seluruh anggota agar mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan bekerja sesuai dengan instruksi. Khususnya di masa pandemi seperti saat ini, di mana hampir sebagian besar organisasi harus bekerja dari rumah. Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan demi mencegah miskomunikasi antar anggota organisasi. Menurut Sanjaya 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informatif, yaitu organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga adalah fungsi persuasif, yaitu merupakan fungsi perintah. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi integratif, yaitu berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Menurut Robbins 2006, terdapat 4 fungsi komunikasi organisasi yang perlu diketahui, yaitu pertama, pengendalian, di mana fungsi ini memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Kedua, motivasi. Fungsi manajemen diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Maka dengan demikian, proses motivasi perlu terjalin dengan baik. Pengungkapan emosi yang ketiga adalah peran komunikasi organisasi sebagai pengungkapan emosi di mana para anggota karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun kecewa terhadap lawan bicaranya. Keempat, penggunaan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana memiliki makna bahwa komunikasi yang dilakukan hendaknya tidak terlalu bertele-tele. Terima kasih. Fungsi-fungsi komunikasi organisasi lainnya menurut Brande Ruben antara lain. Pertama, mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit lain dalam organisasi. 2. Memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan. 3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi. Keempat, menjamin adanya arus timbal balik two-way flow information antara organisasi dan lingkungan eksternal di luar organisasi. Jadi, fungsi lain dari komunikasi adalah menyampaikan informasi, membuat kinerja organisasi menjadi lebih baik, melakukan brainstorming ide, membagi pekerjaan, serta menangani konflik. Demikian presentasi kami kelompok komunikatif. Kelompok komunikatif Solid Speed Smart.